Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kabar NKRI. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terpercaya, terup-to-date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam NKRI. Kekayaan dan koleksi mobil mewah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Mediaexpress.com Lifestyle, 1 bulan lamanya publik menunggu titik terang kasus yang menimpa Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J, korban pembunuhan berencana di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Selama 1 bulan itu sejumlah media terus-menerus mengabarkan berita perkembangan terbaru tentang salah satu prahara terbesar di tubuh Kepolisian Republik Indonesia ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana itu, rasanya satu persatu fakta tentang siapa sebenarnya mengenai sosok Irjen Pol Verdi Sambo mulai terbuka. Namun di antara banyaknya kejanggalan yang menyelimuti sosok perwira tinggi Polri ini, ada satu hal lagi yang hingga kini bagai hilang ditelan bumi, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, LHKPN, milik Irjen Verdi Sambo hingga kini belum dapat ditemukan. Tapi siapa sangka, bahkan tanpa secarik dokumen itu pun publik harus tahu betapa glamornya kehidupan sang Jenderal Bintang 2 ini termasuk dalam urusan kendaraan. Memang secara garis keturunan, Verdi Sambo berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup mapan. Bagaimana tidak, sang ayah Peter Sambo juga merupakan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal Polisi, Maijen, atau yang kini disebut Inspektur Jenderal Polisi dengan 2 bintang di pundaknya. Latar belakang keluarga sebagai abdi negara tersebut mengantarkan Verdi Sambo untuk kemudian bisa mengenyam pendidikan kepolisian di Akpol tidak begitu sulit. Tahun 1994 silam, pria kelahiran Kabupaten Baru Sulawesi Selatan, 9 Februari 1973 ini menyelesaikan pendidikannya. Sebagai perwira baru, ia diletakkan sebagai Pamalam Diklat Polri sesaat setelah kelulusannya. Karir Verdi Sambo baru terlihat mentereng setelah promosi jabatan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga Jawa Tengah pada tahun 2012 silam. Jabatan tersebut seakan menjadi batu loncatan yang sempurna bagi Verdi Sambo untuk terus merangkak baik ke jabatan-jabatan bergengsi lainnya. Benar saja, di tahun 2015 ia didapuk sebagai Wadit Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat itu namanya turut melambung ketika sang atasan langsung Polda Metro Jaya menangani kasus ledakan bom di Sarinah tahun 2016 silam. 3 tahun berselang dari kejadian menggemparkan itu, Verdi Sambo telah menduduki jabatan yang tak kalah bergengsi, yaitu Dirtipidum Bareskrim Polri. Memiliki kedekatan khusus dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, lalu Verdi Sambo akhirnya dipromosikan sebagai Kadif Propam Polri tepat sesaat setelah pengangkatan Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri. Banyak yang melempar suara bahwa kenaikan pangkat Verdi Sambo adalah salah satu yang tercepat, bahkan ia adalah perwira termuda dengan 2 bintang di pundaknya di usia 48 tahun. Hanya butuh waktu kurang lebih 7 tahun bagi Verdi Sambo untuk melesat dari AKBP saat menjabat Kapolres Brebes hingga melompat 4 tingkat menjadi Inspektur Jenderal di jabatan Kadif Propam. Tentu kenaikan pangkat yang signifikan tersebut tidak terlepas dari rentetan kasus-kasus besar yang sempat sukses ia tangani. Selain kasus bom Tamrin pada tahun 2016, Verdi Sambo juga menjadi garda terdepan saat kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso mulai bergulir. Selanjutnya, buronan kasus korupsi Joko Chandra juga berhasil ia pulangkan dari pelariannya ke Malaysia. Terakhir, Verdi Sambo juga diketahui banyak memberikan keterangan soal kasus kebakaran gedung Kejagung tak lama setelah Joko Chandra kembali ke tanah air. Sayangnya, di puncak kegemilangan karirnya, Verdi Sambo justru terpeleset ke jurang kasus keji yang kemungkinan akan menghancurkan seluruh karirnya yang ia rajut sejak puluhan tahun lalu. Koleksi mobil mewah Verdi Sambo. Belum selesai kegelisahan tentang misteri yang tersirat di antara para ajudan Verdi Sambo. Sejumlah pertanyaan lain soal sosok mantan Kadif Propam Polri itu juga terus dipertanyakan, termasuk soal kekayaannya yang seolah-olah ditutupi selama drama ini bergulir. Namun bisa dilihat dari rekaman CCTV yang dihimpun dari berbagai lokasi sekaligus menjadi barang bukti kasus viral ini, diketahui Verdi Sambo memiliki beberapa unit mobil baik yang sedang terparkir rapi di rumahnya maupun yang tengah ia bersama sang istri.
Di antaranya banyak mobil Ferdy Sambo. Pertama ada sebuah MPV super mewah dari Jepang Lexus LM yang ditumpangi sang istri Putri Cendrawati saat bertolak dari Magelang, Jawa Tengah menuju ke kediaman di Duren 3, Jakarta Selatan. Sebagai mobil yang berbasiskan Toyota Alphard, tentu kemewahan tidak tara sudah menjadi hal yang mutlak di dalam ruangan kabin mobil. Apalagi Lexus menyediakan varian 4-seater yang jauh lebih eksklusif dengan jok secara first class maskapai-maskapai terbaik dunia. Bukan hal yang mengherankan kalau bandrol mobil ini berkisar antara 2,9 miliar rupiah hingga 3,5 miliar rupiah. Dari rombongan yang sama, terdapat satu unit Lexus RX generasi terbaru yang sama-sama berkelir hitam dengan mobil Lexus LM tadi. SUV yang satu ini kerap dijadikan pilihan bagi taipan-taipan kelas atas yang bosan dengan brand-brand asal Eropa tetapi tetap menginginkan aura glamor bercampur karya seni khas Lexus. Itulah sebabnya merek mobil mewah asal Jepang ini membanderol RX dengan nominal 1,5 miliar rupiah. Selain itu, dari rekaman CCTV di rumah pribadi Ferdy Sambo juga memperlihatkan dua unit mobil mewah yang terparkir rapi di garasinya. Masih dari Lexus, kali ini adalah jenis mobil crossover tanggung Lexus NX juga di koleksi Ferdy Sambo. Bedanya, kali ini terlihat warna Ice Ager atau silver keemasan menjadi warna yang dipilih di antara beberapa mobil lain yang berkelir gelap. Jenis crossover yang satu ini menjanjikan kedinamisan saat berkendara. Ketangguhan ala SUV serta kepraktisan lainnya yang menjadi satu, dikemas dalam bahasa desain Lexus yang beda sendiri dibanding brand mobil mewah lainnya. Harga Lexus NX sendiri dibanderol sekitar 1,35 miliar rupiah dalam kondisi baru. Harga tersebut 1 miliar rupiah lebih murah dibanding mobil yang juga terparkir sebelahnya yaitu Toyota Land Cruiser berwarna hitam. Meski bukan mobil generasi terbaru, Land Cruiser tetap saja membawa citra gagah perkasa yang spesifik hanya dimiliki brand SUV besar seperti Land Cruiser. Terlebih lagi Land Cruiser bukan cuma sekedar jual tampang, melainkan memang dapat diandalkan dalam medan off-road. Untuk memboyong semua kelebihan-kelebihan itu, siapapun yang berniat meminangnya minimal harus merogoh kocek senilai 2,2 miliar rupiah hingga 2,3 miliar rupiah. Baca juga, breaking news, Irjen Ferdy Sambo ditangkap dan ditahan di Makobrimob. Terakhir ada sebuah Lexus LX 570 Superior yang kemungkinan merupakan kendaraan dinas Ferdy Sambo yang disediakan oleh pihak institusi kepolisian untuk menunjang tugas sehari-hari ayah 3 orang anak ini sebagai Kadis Propam Polri. Sebagai informasi mobil ini dihargai sekitar 3,5 miliar rupiah di pasaran mobil baru. Bukan cuma kendaraan hingga kini Ferdy Sambo diketahui memiliki 2 unit rumah pribadi yang masih satu lingkungan dengan rumah dinasnya di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Meskipun tidak diketahui luasan pastinya yang jelas ini merupakan kumpulan hunian-hunian kelas elit yang harganya bisa menyentuh belasan miliar rupiah per unitnya.